Shalom para saudara. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan dengan tema Uncertainty versus Understanding. Zaman tidak pasti, mengertilah. Para saudara yang terkasih, setiap akhir pekan tempat-tempat wisata pasti dipenuhi dengan warga masyarakat yang hendak rekreasi. Travel, restoran, toko oleh-oleh, laris manis. Namun 3 tahun semuanya sepi karena ancaman COVID-19 bagi kehidupan. Semakin tahun, semakin banyak hal yang tidak pasti. Masa depan sulit diprediksi. Bagaimana menghadapi hal-hal yang tidak pasti? Berusahalah untuk mengerti. Para saudara yang terkasih, saat hidup terasa semakin sulit karena banyak hal, berhadapan dengan hal-hal yang tak pasti. Ada baiknya kita berdiam diri, berhenti sejenak untuk mendengarkan dan melihat sekeliling. Ini akan membantu kita memahami dan mengembangkan cara berpikir, bertindak sebagai respon terhadap ancaman ketidakpastian. Jadikan investasi, analisis, dan interpretasi bisnis dan competitive intelligence (CI) sebagai prioritas, sehingga kita tidak ketinggalan. Tetap up to date dengan berita industri dan dengan pelanggan kita untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan. Tinjau dan evaluasi kinerja kita. Pertimbangkan dengan baik langkah yang akan kita lakukan. Lakukan simulasi dan eksperimen dengan situasi sehingga melatih kita untuk bereaksi terhadap ancaman serupa di masa depan. Para saudara yang terkasih, Yesus datang ke tengah dunia untuk melaksanakan kehendak Bapanya di surga. Ia hadir di tengah dunia dengan perubahan-perubahan yang membawa ketidakpastian. Dalam melaksanakan kehendak Bapanya, pastilah ia menghadapi tantangan dari luar maupun dari dalam dirinya. Kebiasaan Yesus khususnya menjelang peristiwa besar dalam hidupnya adalah menyepi dan berdoa kepada Bapanya. Seperti yang dilakukan Yesus dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai dengan 16. Yesus berdiam diri masuk dalam keheningan untuk melihat dan merenungkan kehidupan yang telah dijalaninya. Dalam keheningan, Yesus mengkomunikasikan kehidupan dan segala rencananya kepada Bapa. Selain memahami dan mengenal persoalannya, dalam keheningan Yesus dapat lebih jelas menangkap kehendak Bapanya untuk memilih rasul yang akan melanjutkan karya-karyanya setelah kembali kepada Bapanya. Para saudara yang terkasih, Yesus juga mengingatkan bahwa untuk mengerti dan mengambil keputusan yang penting dan mendasar dalam hidupnya, tidak boleh gegabah. Kita mesti mengikuti atau melalui sebuah proses atau mekanisme. Dalam bahasa manajemen, untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan, kita mesti mengikuti SOM dan SOP sehingga menghasilkan output dan outcome yang lebih efektif dan efisien. Dalam Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30,
tentang perumpamaan lalang di antara gandum, Yesus menegaskan bahwa pada tahap awal kita tidak boleh langsung menebas lalang dan gandum karena sulit, bahkan tidak bisa dibedakan. Diperlukan waktu yang cukup untuk sampai saatnya panen. Pada waktu itulah kita dapat memisahkan lalang di antara gandum. Proses dan waktu akan membuat sesuatu menjadi semakin jelas dan pasti. Para saudara yang terkasih, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntun kita untuk mengerti dengan benar melalui riset, baik itu kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Secara kualitatif, kita dapat mengerti sesuatu dengan wawancara dan melakukan triangulasi, masukan-masukan yang kita peroleh, sehingga semakin menemukan kebenaran. Dengan pendekatan kuantitatif, kita dapat menyebarkan angket atau kuesioner, kemudian mengolah data dengan model statistik yang relevan. Atau kita dapat menggabungkan kedua pendekatan tadi. Sebagai orang beriman, kita semakin mengerti segala sesuatu dengan hening dan doa, dengan apa yang disebut sebagai meditasi dan kontemplasi, seperti yang dilakukan oleh Yesus dalam Injil yang kita renungkan tadi. Mari kita mencoba mengerti segala sesuatu yang tidak pasti yang kita hadapi dengan masuk dalam keheningan dan berdoa. Jangan bingung dengan ketidakpastian, tetapi mengertilah. Para saudara yang terkasih, jika Anda terilustrasi dan terkesan dengan renungan ini, dan jika Anda berkenan, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Tuhan memberkati.